Beb, kenapa ya kalau kita mengalami suatu masalah, kita ngerasa kayak, kok Tuhan nggak bantu aku sih gitu. Kita kayak sempat panik dulu atau, aduh Tuhan mana nih, kok Tuhan kamu dengar aku nggak sih, kayak gitu. Jadi menurut kita sepertinya Tuhan kayak diam sampai udah mulai kritis keadaannya baru akhirnya Tuhan bergerak. Nah, aku jujur nggak punya jawaban yang pasti tentang kenapa Tuhan nggak bertindak segera. Tapi ada satu hal yang pasti kata Alkitab, bahwa Dia tidak akan pernah terlambat. Karena janjinya bilang gini sama kita, bahwa Dia tidak akan membiarkan kita dan Dia tidak akan meninggalkan kita sedetik pun. Amin. Oke, kita mau belajar dari kisah yang paling terkenal, yaitu kalau kamu ingat kisah murid-murid lagi ada di danau lalu diterpa banyak badai. Ya, kita semua tahu hal itu. Dan waktu murid-murid diterpa badai, ternyata Yesus itu sedang mengharapkan muridnya untuk melakukan suatu hal. Makanya dia nampaknya seperti terdiam waktu lagi di badai itu. Sebelum mereka sampai di perahu itu, kejadian-kejadian sebelum badai itu menerpa murid-murid, kita harus sadar dulu bahwa Yesus sudah melakukan mujizat memberi makan 5.000 orang. Dan Yesus juga sudah melakukan mujizat memberi makan 4.000 orang. Oh, 2 kali ya? Oh iya, luar biasanya di sini. Yesus sudah memberi makan 5.000 orang. Dan waktu itu murid-murid sedang bingung bagaimana cara untuk memberi makan mereka, karena tempat ini sangat sepi. Di sini nggak ada yang jual apapun gitu loh. Gimana kita kasih makan 5.000 orang ini? Lalu kata Yesus, apa yang ada padamu? 5 roti dan 2 ikan. Yes, dan di momen yang kedua, yang kali ini ada 4.000 orang. Yesus datang ke murid-muridnya. Kali ini seperti Tuhan yang kayak nanya ke mereka. Ya, akhirnya Yesus bilang gini, hatiku tergerak dengan 4.000 orang ini. Karena aku takut mereka akan kelaparan. Itu seperti Yesus sedang merecall ingatan mereka bagaimana cara Yesus memberi makan 5.000 orang yang sebelumnya. Tetapi yang mengecewakannya adalah Yesus berharap jawaban mereka itu, kita lakukan mujizat Tuhan. Karena apa? Karena Yesus sudah ngomong waktu di mujizat yang pertama untuk 5.000 orang. Kata Yesus kepada murid-muridnya, kamu yang akan memberikan mereka makanan. Seperti Yesus bilang, kamu punya kemampuan untuk memberi mereka makanan 5.000 orang. Tapi kali ini murid-murid masih pakai pikiran duniawi mereka. Mereka bilang apa? Untuk orang yang banyak ini, kita memerlukan upah gaji 200 dinar. Mereka mulai memikirkan dengan kemampuan natural mereka. Mereka nggak seperti bilang, oh Tuhan, kan waktu itu kamu udah bikin mujizat. Kali ini aku bisa. Ayo, kita bisa membuat mujizat lagi. Mereka nggak pernah berpikir itu lagi. Mereka kembali ke keadaan natural. Makanya kenapa aku bisa bilang Yesus ada maksud kenapa dia mau menyampaikan isi hatinya kepada murid-murid untuk bilang, hatiku tergerak sama orang-orang banyak ini karena mereka kelaparan. Yesus sebenarnya nggak perlu loh ngomong kayak gitu. Yesus hanya bilang, apa yang ada padamu? 7 roti Tuhan berikan padaku, dia bisa melakukan mujizat. Tetapi kali ini dia mau ngomong dulu sama murid-muridnya. Dengan harapan murid-muridnya memikirkan hal-hal yang supranatural. Sama seperti yang kejadian sebelumnya, yaitu kejadian 5.000 orang. Akhirnya kita sekarang sampai kepada pelajaran yang dimana perahu murid-murid Yesus itu diombang-ambing badai. Dan aku mulai dari kisah yang perahu murid-murid itu diombang-ambing badai yang tidak ada Yesus di situ. Waktu itu Yesus suruh mereka untuk pergi ke seberang tanpa dirinya. Karena Yesus mau pergi berdoa. Seolah-olah Tuhan masih ingin mengajarkan sama murid-muridnya untuk bergerak berdasarkan iman. Karena Yesus tahu pasti akan ada badai yang menyerang mereka. Dan karena waktu di badai yang sebelumnya, Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Dan kali ini Yesus mau seperti kayak melihat mereka dari jauh. Untuk kembali. Sama seperti dia menanyakan sama murid-muridnya apa yang perlu kita lakukan. Dia mau seperti murid-muridnya
bertindak berdasarkan iman. Dan akhirnya kali ini mereka naik perahu tanpa Yesus. Ya kan? Kalau misalnya kita mengintip sedikit dari kisah yang murid-murid pertama kali dihantam badai, yang ada Yesus tidur di buritan perahu, kata Alkitab, Yesus itu sedang mengajarkan sama murid-muridnya, kalau ada orang yang menaburkan benih, akan ada setan yang ingin mengambil firman itu. Dan ketika firman itu ditaburkan ke dalam hati manusia, iblis gak akan tinggal diam. Dia akan menindas, dia akan menganiaya, dia akan menghantam, dia akan membuat kekhawatiran supaya firman itu tidak bertumbuh dalam hati orang. Akhirnya setelah Yesus ngomong itu, Yesus bilang sama mereka, mari kita bertolak ke seberang. Ini momen yang pertama di mana Yesus sama-sama mereka di perahu. Oke? Jadi Yesus bilang, mari kita bertolak ke seberang. Waktu mereka bertolak ke seberang, Yesus tidur di buritan perahu. Maksudnya apa coba? Yesus itu sudah mengajarkan bahwa kepada mereka, iblis akan datang, menindas kamu, akan menghantam kamu, akan membuat kamu khawatir, supaya firman yang kamu dengarkan itu tidak berbuah. Dan mereka seolah-olah melupakan ajaran Yesus itu. Padahal baru banget ya. Padahal baru banget. Karena apa? Mereka berlayar ke seberang itu dalam kondisi sudah sore. Di siang harinya atau di pagi harinya, kita nggak tahu tepat waktunya kapan, Mereka dapat firman itu. di situ Yesus mengajarkan mereka tentang perumpamaan benih itu. Mereka melupakannya begitu saja. Yesus sudah berfirman, kita akan bertolak ke seberang. Bukan kita akan tenggelam di danau. Dia nggak pernah bilang akan tenggelam. Kalau Tuhan bilang kita ketolak ke seberang, apa yang keluar dari firman Tuhan kan itu ialah firman. Yes. Jadi Tuhan akan jamin dari awal kita pergi sampai pulangnya. That's the point. Jadi makanya Yesus itu bisa tenang tidur di belakang karena apa? Yesus sudah ngomong, kita akan sampai ke seberang. Tapi muridnya panik dan mereka melupakan bahwa itu adalah jenis tanah yang ketiga, kata Yesus. Di mana ada kekhawatiran, keinginan dunia datang menghimpit firman itu sehingga firman itu tidak berbuah. Sekarang kita kembali ke kisah murid yang diterpa badai yang kedua tadi yang kita bicarakan di awal. Mereka seharusnya dengan tadi lagi keadaan mereka diterpa badai yang pertama, harusnya mereka tuh sudah belajar loh untuk mereka berdiri berdasarkan iman. Ini udah kedua kalinya nih. Tadi yang masalah 4.000 orang, Yesus tanya ke mereka, bilang, aku lagi tergerak hati untuk mereka karena kelaparan. Mereka nggak bertindak berdasarkan iman. Sekarang di hari yang sama lagi, Yesus mau mengajarkan mereka untuk bertindak dengan iman. Tetapi sayangnya masih di kali kedua mereka diterpa badai itu, mereka tetap panik dan mereka nggak bertindak berdasarkan iman. Iya ya, seringkali kita minta sama Tuhan sesuatu yang padahal Tuhan itu udah kasih kemampuan itu untuk kita. Iya, makanya 1 Yohanes 5 ayat 4 kan bilang iman kita yang mengalahkan dunia. Dan dia sudah memberkati kita dengan segala kuasa, otoritas Tuhan kasih untuk menyembuhkan orang sakit. Bahkan bisa membangkitkan orang mati, melepaskan orang-orang dari kuasa jahat. Kuasa jahat iblis tunduk dalam kita. Makanya Yakobus bilang, lawanlah iblis maka Iblis akan lari padamu. Makanya itu Tuhan sudah kasih kita ibaratnya kunci mobil. Jangan bilang, Tuhan aku mau naik mobil. Lah udah dikasih kunci mobilnya, tinggal dinyalain mesin aja, tinggal jalan gitu loh. Itulah yang sedang Yesus ajarkan sama murid-muridnya sampai bahkan di kali kedua mereka diterpa badai ini. Jadi kita kalau berdoa bukan lagi kayak minta sesuatu dari Tuhan, melainkan kita mengucap syukur dan juga mengucap syukur karena kita udah diberikan kemampuan untuk mengatasi masalah itu. Dan kita juga mengklaim apa yang sudah Tuhan berikan sama kita. Yes, jadi itu yang perlu kita sadari saat ini.